Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwan wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi yang sebelumnya telah kita sampaikan, yaitu pembahasan tentang lan nafiya lil jinsi dari sisi amalnya dan juga syarat kapan dia bisa beramal, yaitu menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Ketika itu telah kita sampaikan bahwasannya lan nafiya lil jinsi ini beramal sebagaimana inna, yaitu menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Syaratnya ada 4. Yang pertama, nas yang ada bersifat penafian secara umum. Yang kedua, isim dan khobarnya harus sama-sama nakirah. Kemudian yang ketiga, antara lan nafiyah lil jinsi dengan isimnya tidak ada pemisah, dalam arti langsung lan nafiyah lil jinsi, kemudian setelah itu langsung isimnya, tidak ada pemisah. Kemudian yang keempat, tidak dimasuki oleh huruf jar, ya, tidak dimasuki oleh huruf jar. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang anwa usmiha wa hukmu kulli naw'in. Macam-macam dari isimnya lan nafiyah lil jinsi. Kemudian hukum bagi masing-masingnya. Artinya apa? Artinya sebelum kita menentukan apa hukum dari isim lan nafiyah lil jinsi, kita harus tahu terlebih dahulu apa jenisnya atau bagaimana macamnya, baru setelah itu kita tentukan. Karena ini macamnya adalah yang ini, maka hukumnya adalah yang ini. Ya, nanti kita akan berikan penjelasannya. Ya, sehingga sekali lagi kita harus paham terlebih dahulu jenis-jenisnya atau macam-macam dari isimnya, setelah itu baru kita tentukan bagaimana hukumnya. Kita lihat satu persatu. An yakuna mudhafan. Isim dari lan nafiyah lil jinsi yang pertama yaitu an yakuna mudhafan. Isimnya itu dalam bentuk mudhafan, diidhofahkan, ya, isimnya itu diidhofahkan atau dia sebagai mudhaf. Kita sudah kenal ada istilah mudhaf dan mudhaf ilaih. Maka jenis pertama isimnya itu adalah berupa mudhaf atau dia diidhofahkan. Maka ketika kita melihat ada isim dari lan nafiyah lil jinsi, dia dalam keadaan diidhofahkan, apa hukumnya? Wa hukmuhun nasbu, maka hukumnya ini nasab, an-nasbu. Ya, maksudnya an-nasbu yaitu nasab, maksudnya nanti di dalam mengi'rabnya dengan istilah mansubun wa alamatun nasbihi, seperti itu. Apabila dia isim mufrad, ya wa alamatun nasbihil fathatu, itu. Contoh, ya, contohnya nahwu la taliba ilmin kaslanu. La taliba ilmin kaslanu. Ya, silakan diperhatikan, la taliba ilmin kaslanu. Yang artinya tidak ada orang yang mencari ilmu itu malas. Yang namanya orang mencari ilmu itu ya harus rajin. Maka aneh kalau ada orang yang dia sebagai pencari ilmu, dia menuntut ilmu, dia belajar kok malas. Ini tidak sinkron istilah kita. Ada santri malas, ya nggak pas, ya. Santriwati malas, tidak pas. Ya, yang namanya santri ataupun santriwati ataupun siapapun yang belajar, maka dia tidak boleh ada malas. Ya, disuruh nulis tidak mau nulis misalnya, disuruh menghafal tidak mau menghafal, bahkan disuruh memahami tidak mau memahami. Ya, ini gimana ya kalau sudah seperti ini, repot ya. Ada santri disuruh memahami pelajaran, dia tidak mau memahami, maka dari sisi mana ilmu itu akan masuk, ya. Ya, sehingga kalau ada perasaan malas, maka dilawan, ya, caranya itu dilawan, ya. Jadi nggak ada cara yang lain kecuali lawan perasaan tersebut. Ya, ketika akan berangkat, akan belajar, kok ada rasa awang-awangan kalau bahasa tempat anak, ya, bahasa Jawa gitu, atau
males ya, tidak semangat, dilawan perasaan itu. Ya, kembali ke sini ya, intinya di sini. La taliba ilmin kaslanu. Tidak ada pencari ilmu itu malas. Nah, maka di sini taliba ini hukumnya nasab. Kenapa? Karena dia diidhofahkan ya, sehingga diterangkan di sini taliba ismul lan nafiyati lil jinsi mansubun. Taliba adalah isimnya lan nafiyah lil jinsi, dia hukumnya adalah nasab. Wa huwa mudhafun, dan dia mudhaf. Wa ilmin mudhafun ilaihi, dan ilminnya ini mudhaf ilaih. Majrurun, yang dijer. Kalau ditanya apa tanda jernya, kasrah ini ya, kasrah. Kasrah atau kasrah tanwin? Kasrah ya, karena kasrah itu yang meliputi kasrah tanpa tanwin, kasrah pakai tanwin, sebutannya kasrah. Tidak ada gini wa alamatu jarihi kasratu tanwin misalnya, tidak ada. Cukup wa alamatu jarihi kasratun gitu. Baik kasrah tanwin atau kasrah tanpa tanwin, sebutannya sama, yaitu kasratun. Ya. Tanda jernya kasrah. Sedangkan kaslanu ya, kaslanu khabaru lan nafiyati lil jinsi marfu'un ya, kaslanu ini adalah khabar dari lan nafiyah lil jinsi, hukumnya marfu' ya. Jadi apa poin pertama? Poin pertama adalah ketika isimnya berupa ini mudhaf, maka hukum i'rabnya adalah nasab ya, hukum i'rabnya adalah nasab atau mansubun. Contoh yang lain, wa nahwu la syahida zurin mahbubun. Tidak ada orang yang bersaksi palsu itu disukai. Orang bersaksi palsu ya dibenci itu. Ya, karena ini penafian secara umum seperti itu. Nah, ini jenis pertama. Ya, sudah jelas ya, jenis pertama apa? Ketika isimnya berupa mudhaf, maka hukumnya apa? Hukumnya nasab ya. Simple ya. Kemudian jenis kedua, sanian an yakuna syabihan bil mudhafi. An yakuna syabihan bil mudhafi ya. Ana minta kepada semuanya untuk ekstra konsentrasi ya untuk pembahasan ini ya. Bagi yang sudah biasa mendengar mungkin tidak ada masalah, tapi bagi yang belum maka harus ekstra konsentrasi, benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan syabihan bil mudhaf. Ya, jadi yang kedua, isimnya itu berupa ini, namanya syabihan bil mudhaf atau asyabih bil mudhaf. Ya, yang artinya menyerupai mudhaf. Ya, akan tapi sebenarnya hal-hal yang sudah berupa istilah itu tidak diterjemahkan, itu yang lebih tepat ya. Misal gini, an yakuna mudhafan, isimnya berupa disandarkan, ya enggak. Tidak disebutkan isimnya berupa disandarkan, enggak, tapi isimnya berupa mudhaf. Kenapa? Ini sudah jadi istilah gitu. Jadi biasakan ya, kita biasakan mengungkapkan, biasakan mendengarkan, biasakan memahami. Ketika ada sesuatu yang sudah berupa istilah, maka sebutkan dengan istilah tersebut, fahami hakikat dari istilah tersebut. Tidak segala-galanya semuanya harus diterjemahkan, enggak. Ya. An yakuna syabihan bil mudhaf. Yang kedua berupa menyerupai mudhaf, ya tidak perlu. Langsung saja berupa syabih bil mudhaf gitu. Ini sudah jadi istilah. Kemudian yang terpenting apa? Fahami hakikat dari istilah tersebut. Nah, apa hukumnya? An-nasbun nasab. Ya, hukumnya nasab. Jadi ketika isimnya berupa syabih bil mudhaf, pegang kata kuncinya. Apabila isimnya berupa syabih bil mudhaf, hukumnya adalah nasab. Ya, hukumnya apa? Nasab. Ya. Maka lihat penjelasannya. Mungkin ada yang bertanya apa yang dimaksud syabih bil mudhaf, kan seperti itu ya. Ya. Karena ketika baru tahu makna terjemahannya menyerupai mudhaf, kita belum ada gambaran. Akan ada gambaran apabila kita fahami penjelasannya dan lihat contoh-contohnya. Maka diterangkan di sini asyabihu bil mudhaf huwa lismul ladzi ta'ti ba'dahu kalimatun aw sibhu jumlatin tutammimu ma'nahu. Ya, coba perhatikan. Syabih bil mudhaf adalah isim yang
datang setelahnya sebuah kata atau datang setelahnya sibhul jumlah. Nah, ini kita sudah masuk ke istilah sibhul jumlah, tidak perlu lagi diterjemahkan. Datang setelahnya menyerupai jumlah, ya enggak, ini sudah jadi istilah gitu. Tinggal kita pahami apa yang dimaksud sibhul jumlah. Dan itu sudah lewat pembahasannya. Sibhul jumlah itu intinya apa? Yaitu jar dan majrur atau dzaraf. Itulah sibhul jumlah. Ya. Ana ulangi, syabih bil mudhaf itu adalah isim yang datang setelahnya sebuah kata atau sebuah sibhul jumlah yang fungsinya untuk menyempurnakan maknanya. Ya, fungsinya untuk menyempurnakan makna. Wa ta'tihi ma'nal idhafati. Kemudian diberikanlah makna seperti makna mudhaf dan mudhaf ilaih, sehingga disebut syabih bil mudhaf. Ya, nanti kita lihat. Ya. Sehingga apa batasannya? Wa dhabituhu, batasannya an yakuna amilan fi ma ba'dahu. Yang namanya syabih bil mudhaf itu yaitu lafaz yang dia mengamalkan terhadap lafaz setelahnya. Wah, mungkin belum ada gambaran juga ini sampai sini ya. Dengan ada contoh nanti akan ada gambaran ya. Bi an yakuna ma ba'dahu fa'ilan lahu. Ya. Bi an yakuna ma ba'dahu fa'ilan lahu. Di mana lafaz setelahnya itu yang disebut mengamalkan ya. Syabih bil mudhaf itu sebuah kata yang dia mengamalkan terhadap lafaz setelahnya. Lafaz setelahnya itu ada yang berupa sebagai fa'il baginya, ada yang berupa apa? Sebagai fa'il baginya. Lihat contoh terlebih dahulu. Ya, contoh yang ada di sini terlebih dahulu. La qabihan khuluquhu mahbubun. Apa? La qabihan khuluquhu mahbubun. Tidak. La qabihan khuluquhu. Tidak ada yang jelek akhlaknya itu dicintai. Tidak ada orang yang jelek akhlaknya itu dicintai. Mana syabih bil mudhafnya? Syabih bil mudhafnya ini qabihan, ini syabih bil mudhafnya. Kenapa dia disebut syabih bil mudhaf? Karena dia mengamalkan lafaz setelahnya berupa khuluquhu. Dari sisi mana khuluquhu ini diamalkan oleh qabihan? Dari sisi khuluquhu adalah fa'il dari qabihan, itu ya. Sehingga kalau kita ingin tahu kenapa ini rofa, karena dia fa'il dari qabihan, maka qabihan dia mengamalkan lafaz setelahnya sebagai fa'ilnya. Gimana, ada gambaran? Ya, ana ulangi. La qabihan khuluquhu mahbubun. Tidak ada orang yang jelek akhlaknya itu dicintai. Maka ini contoh yang isimnya lan nafiyah lil jinsi, hukumnya nasab. Tandanya nasab apa ini? Tandanya nasab ada fathahnya. Ya, terlebih fathahnya fathah tanwin, berarti ini adalah sesuatu yang mu'rab. Kalau mu'rab maka dengan istilah nasab. Ya, karena kalau mabni dengan istilah fathah atau fathah gitu. Ya. La qabihan khuluquhu mahbubun. Qabihan ini syabih bil mudhafnya. Kenapa dia disebut syabih bil mudhaf? Karena dia mengamalkan lafaz setelahnya. Apa lafaz setelahnya? Yaitu khuluquhu. Kenapa dia dikatakan diamalkan oleh qabihan? Karena rofa'nya khuluquhu sebagai fa'il bagi qabihan. Sehingga rofa'nya ini, penyebabnya ini, maka qabihan namanya dia mengamalkan lafaz setelahnya. Maka qabihan dia disebut syabih bil mudhaf. Ya, karena dia menjadikan lafaz setelahnya sebagai fa'ilnya. Ya, sehingga tadi disebutkan wa tu'tihi ma'nal idhofah, diberikan kepadanya seperti makna diidhofahkan. La qabihan khuluquhu, seakan-akan la qabiha khuluqihi gitu. Ya, bandingkan mana ya, sini ya. Agar lebih jelas apa yang dimaksud syabih bil mudhaf. La qabiha. Bentar, cari spidol sebentar.
Ya, silakan diperhatikan. La qabihan khuluquhu mahbubun. Diberikan kepadanya seperti makna idhofah, yaitu apa? La qabiha khuluqihi. Ya, seakan-akan ya ini mudhofnya, ini mudhof ilaihnya. Ya. Itulah syabih bil mudhof. Menyerupai mudhof itu ya karena dia bisa dibawa kepada makna idhofah. Ya. Silakan direnungkan, kita ulangi sekali lagi. Nanti yang lainnya tinggal dikiaskan gitu. La qabihan khuluquhu mahbubun. Tidak ada orang yang jelek akhlaknya itu disukai. Maka qabihan ini adalah syabih bil mudhaf sehingga hukumnya adalah nasab. Kenapa disebut syabih bil mudhaf? Karena menjadikan lafaz setelahnya diamalkan olehnya. Lafaz setelahnya adalah fa'il bagi qabihan gitu. Ya. Jadi yang kedua adalah dia hukumnya nasab ketika berupa syabih bil mudhaf. Kemudian auna ibu fa'ilin. Ya, kadang syabih bil mudhaf itu mengamalkan terhadap naib fa'il yang setelahnya berupa naib fa'il. Apa contohnya? Ini contohnya. La madmuman fi'luhu indana. Tidak ada orang yang tercela perbuatannya itu ada di sisi kita. Maka madmuman ini isim maf'ul, ya kan? Dhamma yadhummu dhamman dhammun madmumun. Nah, ini kan berarti isim maf'ul ini ya dari sisi tasrifannya. Ketika syabih bil mudhafnya berupa isim maf'ul, maka yang setelahnya adalah naib fa'ilnya. Dia mengamalkan terhadap naib fa'ilnya ya, terhadap naib fa'ilnya yaitu fi'luhu. Sehingga madmuman disebut syabih bil mudhaf dan fi'luhu rafa'nya karena sebagai fa'ilnya. Coba kalau dibawa kepada makna idhofah gimana? La madmuma fi'lihi. Itu ya, la madmuma fi'lihi ya. Sehingga hukumnya nasab. Kemudian yang berikutnya au maf'ulan bihi atau maf'ul bih itu. Contohnya ini, contohnya yang di atas la sani'an al-ma'ruf ya. Maf'ulun bih. Afan salah harokat ya. La sani'an. Afan ini salah tulisan. Ana ralat ya. La sani'an ini maksudnya. Ya, la sani'an al-ma'rufa madmumun. Ana ulangi. La sani'an al-ma'rufa madmumun. Kalau bacaan wasal la sani'anil ma'rufa madmumun. La sani'an. Ini hukumnya nasab. Kenapa nasab? Karena dia syabih bil mudhaf. Kenapa dia syabih bil mudhaf? Karena mengamalkan lafaz setelahnya al-ma'rufa sebagai maf'ulun bih bagi sani'an. Tidak ada orang yang berbuat al-ma'ruf kebaikan itu tercela. Yang namanya orang berbuat kebaikan itu ya terpuji gitu. Maka sani'an dia mansub karena apa? Karena dia syabih bil mudhaf. Disebut syabih bil mudhaf karena dia mengamalkan al-ma'rufa, yaitu sebagai maf'ul bih bagi sani'an. Bagaimana kalau dirubah ke idhofah? La sani'al ma'rufi itu. La sani'al ma'rufi. Itulah gambaran syabih bil mudhaf ya, syabih bil mudhaf. Ya, silahkan yang lainnya ketika berjumpa dengan yang semacam ini tinggal dikiaskan ya, tinggal dikiaskan sebuah lafaz yang dia mengamalkan lafaz setelahnya mungkin sebagai fa'ilnya, mungkin sebagai naib fa'il, mungkin sebagai maf'ul bihnya ya. Maka dia adalah syabih bil mudhaf. Apabila lafadznya itu lazim atau ya lafadznya merupakan mustaq dari fi'il lazim seperti qabih, maka setelahnya sebagai fa'ilnya. Jelek apanya? Akhlaknya. Qabihan khuluquhu, ini lazim.
Kalau muta'addi semacam soni'an maka menjadi maf'ul bihnya gitu. Kalau bentuknya adalah isim maf'ul maka setelahnya sebagai naib fa'ilnya. Itu diantara cara untuk menentukan lafadz setelahnya. Kemudian diterangkan di sini wa nahwu dan contoh yang lain. Kalau tadi la sani'an al-ma'rufa matmumun. Kemudian wa nahwu la dakhilan fil ikhtibari khaifun. Tidak ada orang yang masuk ke ujian atau tes itu takut atau khawatir. Ya, masuk ke ruang tes atau ruang ujian ya sudah optimis ya. Kenapa? Karena sudah belajar ya kan? Sudah belajar, sudah menguasai, ada ujian, ada tes ya nyantai saja. Ya. La dakhilan fil ikhtibari khaifun. Ya. Maka dakhilan disebut sebagai syabih bil mudhaf. Kenapa? Karena mengamalkan jar majrurnya. Fil ikhtibari ini fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, seperti itu ya. Dia pada posisi nasab sebagai maf'ul bihnya. Dakhilan ismu lan nafiyati lil jinsi mansubun, sehingga dakhilan adalah isim dari lan nafiyah lil jinsi, dia dinasab. Itu yang kedua. Ya, silahkan direnungkan, difahami. Kalau ada yang kurang jelas, ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Kemudian yang ketiga, salisan an yakuna mufradan ay laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Yang ketiga simpel saja, yaitu ketika berupa mufrad, dan yang dimaksud mufrad di sini bukan isim mufrad, tapi laisa mudhafan yang bukan mudhaf wala syabihan bil mudhaf, dan bukan pula syabih bil mudhaf. Jadi an yakuna mufradan simpel saja, bukan yang ini, bukan yang ini, bukan yang jenis pertama, juga bukan yang jenis kedua, maka masuknya mufradan. Ya, sehingga maksudnya bukan isim mufrad. Karena termasuk mufradan adalah isim mufrad, termasuk mufradan isim musanna, termasuk mufradan isim jamak gitu. Anda ulangi, dalam pembahasan la nafiyah lil jinsi ketika mendengar istilah mufrad maksudnya adalah bukan mudhaf dan bukan sibhul atau syabih bil mudhaf ya. Apa hukumnya? Yubna ala ma yunsabu bihi. Hukumnya untuk yang ketiga ini beda. Kalau pertama kedua sama nasab dan nasab, yang ini hukumnya mabni. Mabni sesuai tanda nasabnya. Itu apa? Mabni sesuai tanda nasabnya. Contoh gini, la rajula fid dari, tidak ada seorang laki-laki pun di rumah. Rajula bukan mansubun tapi mabniun alal fathi. La rajulaini fid dari, tidak ada dua orang laki-laki di rumah. Rajulaini ini juga termasuk mufrad. Bentuknya si musanna, tapi dari sisi ini dia adalah jenis yang mufrad, sehingga hukumnya mabniun alal ya, karena tanda nasabnya ya. Yubna ala ma yunsabu bihi, itu maksudnya. La rijala fid dari, ini mabniun alal fathi karena dia jamak taksir. La talibati safiratun, ini mabniun alal kasri karena dia jamak muannas salim. La muallimina makruhuna, ini jamak mudzakkar salim sehingga kita sebut mabniun alal ya gitu. Itu yang dimaksud yubna ala ma yunsabu bihi, mabni sesuai tanda nasabnya. Kalau tanda nasabnya fathah kita sebut mabniun alal fathi, tanda nasabnya ya kita sebut mabniun alal ya'i, tanda nasabnya kasrah kita sebut mabniun alal kasri gitu. Jadi sesuai tanda nasabnya dan tentunya sesuai dengan jenis isimnya ya. Kita lanjutkan yang ada di sini. Wa hukmuhu ya, wa hukmuhu al bina yubna ala ma yunsabu bihi. Ya, hukumnya adalah mabni, yaitu mabni sesuai tanda nasabnya ya. Nahu contoh, la rajula fid dari, la rajulaini fid dari, la rijala fid dari, la talibati safiratun, kemudian la muallimina makruhun ya. Kullu ma tahtahu khattun ya, setiap yang bergaris bawah, ini belum mana kasih garis bawah ya. Yang pertama di sini rajul, yang di sini rajulaini, di sini rijal, di sini talibati, di sini muallimin, seperti itu. Semua yang bergaris bawah itu ismu lan nafiyati lil jinsi, adalah isim bagi lan nafiyah lil jinsi. La rajula isimnya rajula, la rajulaini isimnya rajulaini, la rijala isimnya rijala, la talibati isimnya talibati, la muallimina isimnya muallimina gitu. Mufradun, isim dari lan nafiyah lil jinsi berupa mufrad. Kenapa? Li'annahu laisa mudhafan, karena itu semua bukan mudhaf.
dan tentunya juga bukan syabih bil mudhaf gitu. Wa kulluha mabniyatun ala ma tunsabu bihi, semuanya adalah mabni sesuai tanda nasabnya. Fa idza kanat alamatan nasbihal fathat wa idza kanat alamatu nasbihal fathata naqulu mabniyatun alal fathi. Ya, jika kalimah atau kata tersebut jika tanda nasabnya adalah fathah, ya, jika tanda nasabnya adalah fathah, fa idza kanat alamatu nasbihal fathatu fa idza kanat alamatu nasbihal fathata naqulu mabniyatun alal fathi. Apabila tanda nasabnya adalah fathah, ya maka kita sebut atau kita katakan mabni menggunakan fathah, mabniun alal fathi. Wa idza kanat alamatu nasbihal ya'a naqulu mabniyatun 'alal ya'i, dan apabila tanda nasabnya adalah ya maka kita mengatakan mabni menggunakan ya, mabniyatun 'alal ya. Ya, nanti kalau lafadz ya mabniyun 'alal ya, wa hakadha, demikian pula seterusnya. Ya, jadi kita ulang, la rajula mabniun 'alal fathi, la rajulaini mabniun 'alal ya, la rijala mabniun 'alal fathi, la talibati mabniun 'alal kasri, la muallimina mabniun 'alal ya'i. Intinya apa ini? Yubna 'ala ma yunsabu bihi. Nahwu la talibati safiratun, talibati ismul lan nafiyati lil jinsi mabniun 'alal kasri fi mahalli nasbin. Ya, mabniun 'alal kasri, ini yang lebih tepat itu seperti itu, wallahu alam. Ya. Contoh la talibati safiratun, maka talibati, ya diambil satu contoh di sini. Talibati ismul lan nafiyati lil jinsi mabniun 'alal kasri. Ini mabniun 'alal kasri tapi fi mahalli nasbin, pada posisi nasab. Wa fi nahwi la muallimina makruhun. Misal contoh yang ini, la muallimina makruhun, ya. Ya, la muallimina makruhun. Muallimina ismul lan nafiyati lil jinsi mabniun 'alal ya'i fi mahalli nasbin. Maka muallimina ini isimnya lan nafiyah lil jinsi mabni 'alal ya, mabninya menggunakan ya karena dia jamak mudzakkar salim, fi mahalli nasbin, pada posisi nasab, ya. Ya, kemudian dzalika li anna jam'al muannatsis salim, ya, dzalika li anna jam'al muannatsis salim alamatu nasbihil kasratu. Kenapa disebut di sini mabniun 'alal kasri? Karena jamak muannats salim tanda nasabnya kasrah. Ya, wa jam'al mudzakkar salima alamatu nasbihil ya, sedangkan jamak mudzakkar salim tanda nasabnya ya, maka kita sebut mabniun 'alal ya. Itulah intinya seperti itu. Ya, jadi caranya simpelnya kita lihat dulu macam dari isimnya, setelah itu kita tentukan hukum dari isim tersebut, ya, hukumnya apakah nasab atau mabni, ya, sehingga hukumnya cuma dua, ya. Pertama nasab, yaitu jenis yang mudhaf dan syabih bil mudhaf. Kedua mabni, yaitu ketika dia berupa mufrad. Adapun mabninya menggunakan apa tergantung jenis lafadznya. Kalau isim mufrad fathah, isim musanna ya, jamak mudzakkar salim ya, jamak muannats salim kasrah, jamak taksir fathah, ya, seperti itu caranya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.